Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan topik bahasan kita kemarin. Dan ada delay sedikit karena memang seperti bahasan kita kemarin, bahwa setelah kita mengaktifasi fungsi analitik atau fitur analitik dari Firebase, Google sendiri atau Firebase sendiri meminta waktu 24 jam untuk bisa sampai menampilkan hasil pencatatan log dan lain sebagainya itu ditampilkan. Jadi itu harus dikonsiderasi tuh. Jadi kalau misalkan Anda ada komitmen dengan klien untuk pemanfaatan fitur Firebase ini, ya pastikan Anda mempertimbangkan aspek delay waktu yang diminta oleh si Firebase-nya. Oke, nah pada kesempatan pagi ini kita akan review dulu kondisi daripada sistem kita kemarin. Jadi kita kemarin sudah sampai membuat sebuah sistem di aplikasi Android kita. Nama aplikasinya adalah Suka-Suka. Dan ada satu halaman kemarin dibuat, di mana halamannya ini berbeda dengan yang sebelumnya sudah kita siapkan ya. Kita punya kemarin ada yang namanya log activity. Nah, di log activity ini kemudian kemarin ada satu tombol yang yang kemudian disiapkan untuk mewakili event trigger source atau sumber dari event triggernya itu sendiri. Jadi kemarin tak buatkan satu buah tombol ya. Ada tombol di sini. Oke, kemudian berlabel do logging. Yang kalau dia ditekan akan men-trigger pengiriman informasi log ke ke backend-nya ya, seperti itu. Jadi kalau kemarin Anda sudah menyimak videonya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya untuk sampai memungkinkan kita menitipkan log kita ke si Firebase di bagian backend-nya. Nah, jadi posisi Firebase ini tidak serta-merta bersedia menjadi menjadi platform untuk mencatatkan log, kecuali sampai kita menambahkan sejumlah atribut-atribut yang ditetapkan oleh Firebase itu sendiri. Jadi kemarin kita membuat skenario seperti ini kurang lebihnya. Nah, gitu kan ya. Nah, di mana posisinya nanti akan kemudian disajikan. Karena dalam Firebase ini fiturnya cukup banyak ya. Nah, di sini kita sudah memanfaatkan fitur untuk analitik ya, untuk analitik. Jadi fitur analitik inilah yang kemudian kita pakai untuk bisa membantu memantau ya aktivitas yang ada di sisi pengguna Android-nya. Apa filosofinya gitu kan ya, sampai kok ini perlu dipelajari gitu kan ya. Nah, ternyata konsiderasinya adalah lebih ke pemanfaatan fitur ini untuk melihat behavior daripada customer. Jadi realnya itu Anda bayangkan kayak kita masuk ke aplikasinya misalkan Bukalapak gitu kan ya, atau ke e-commerce tertentu yang tentu biasanya kan suka ada di halamannya itu galeri atau image atau foto-foto dan juga gambar-gambar daripada produk yang ditawarkan ya. Nah, kalau saya sebagai pemilik tokonya, ya kan ya, kalau kita ngomongin toko fisik saja dulu, jangan dulu yang online. Tentu saya pengen tahu nih mana sih yang suka diraba-raba nih, gitu kan ya. Mana sih barang yang saya yang dijual di etalase yang suka dilihat-lihat gitu kan. Nah,
Kalau di tempat fisik itu secara fisik, toko fisik ya yang kita gunakan adalah kalau nggak CCTV ya kita lihat sendiri, atau kalau agak kerenan dikit tambahin sensor gitu kan ya, kayak yang dari Google Stone gitu yang pakai batu, kayak batu itu. Jadi ketika ada customer datang, dia mendeteksi, oh ini ada orang lagi mendekati ke titik produk tertentu. Dilihat nanti behaviornya, oh dari sekian banyak produk yang kita jual, cuman rak nomor M3 ini saja misalkan yang laris gitu ya, laris dikunjungi paling enggak. Karena kan namanya jualan kan gitu ya, ada pengerucutan kan ya. Jadi orang yang tidak consider nanti masuk kita kerucutkan menjadi bagaimana mendapatkan orang-orang yang consider pada kita dulu, udah consider pada kita mau datanglah ke toko gitu, kita kerucutkan lagi dengan strategi marketing gimana biar mereka ngelihat-lihat barang kita, terus kerucutkan lagi bagaimana ketika kemudian dia mulai nanya-nanya harga, mulai serius kan, kerucutkan lagi sampai dia nawar harga dan membuat komitmen untuk nanti akan membeli sudah muncul keseriusan. Nah, tinggal eksekusi di bagian akhir untuk memastikan dia jadi beli ataukah tidak. Dan tentunya karena skemanya itu eh, apa naturalnya jumlah daripada customer itu nanti yang beli itu tidak sebanyak yang nanya kan gitu ya, maka muncullah model sisi analisa customer gitu kan ya, yang kemudian kita sebut dengan funnel namanya kan ya. Jadi ada funneling di sini. Jadi ada levelisasi yang tadi saya ceritakan. Ya, ini Anda bisa rujuklah ke materi-materi di marketing ya. Funnel ini cukup terkenal sekali ya. Jadi ya, pengerucutan ini sebetulnya lebih merealize kita, menyadarkan kita bahwa memang iya ya, yang membeli itu, jadi ini adalah yang paling ujungnya ini, corongnya ini. Nah, ini kan ya. Ini adalah yang jadi beli. Nah, jadi beli. Ini yang di ujung ini nih. Jadi yang jadi beli itu tidak sebanyak yang nanya gitu kan ya. Nah, kita harus sadari itu. Maka itulah kalau Anda sebagai orang marketing yang cukup serius dan juga cukup profesional, Anda di awal tuh akan menjaring sebanyak mungkin manusia gitu kan ya, untuk bisa tersentuh oleh kita. Makanya muncullah kemudian dunia hitam di sisi ini, itu jual-jual data kan gitu ya. Jual-jual data untuk berupa telepon ataupun email yang nanti di blasting email itu untuk di broadcast informasi produk kita kan gitu. Kalau nggak kalau tidak pakai email, pakai nomor gitu kan ya, ujuk-ujuk tiba-tiba ada yang telepon nawarin apa gitu kan ya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dimunculkan dan terkadang ditunggangi oleh strategi-strategi yang kurang beretika. Nah, intinya demikian. Ya, seperti itu. Nah, inilah kurang lebih filosofi yang kemudian ada dan ini dipikirkan betul oleh si Firebase sampai Firebase menyiapkan yang namanya Firebase Analytics yang kemudian positioningnya adalah di sini. Jadi ibaratnya dia kayak menyimpan metrik di dalam si komponen halamannya kita, ya entah itu gambar, tombol atau apapun yang memungkinkan kita bisa pantau seberapa sering dia ngeklik, seberapa sering dia menyentuh, berapa sering dia login, bahkan sampai seberapa sering dia nge-crash si aplikasinya. Itu bisa dipantau melalui Firebase ini, ya. Jadi kita gunakan kemarin adalah Firebase Analytics di sini ya. Oke, nah kita lihat sekarang wujudnya gitu kan ya. Yang kita lihat yang kita gambarkan di sini ini secara skripnya sebetulnya sederhana, yaitu kemarin kita sudah siapkan ada log activity ini sebagai launcher ya. Kalau kita cek ke manifest, inilah launchernya, log activity ya. Oke, dan dia akan memanggil activity log. Saya tunjukkan dulu wiringnya. Maaf.
Nah, ini dia activity log, gitu kan, ada sebuah tombol yang kalau dia diklik, dia akan pergi ke do logging di dalam Java-nya. Berarti dia pergi ke sini akan masuk ke do logging. Nah, di do logging inilah kemudian, sesuai bahasan kemarin, ada pemanggilan yang namanya log event dari objek Firebase Analytics yang sudah kita buat di sebelumnya, ya. Nah, ini dia cara membuatnya. Cara pakainya adalah yang di bawah. Artinya, ketika kita ngeklik si tombol itu, maka kita yang sudah tersambung ke Firebase dengan prosedur yang sudah disampaikan kemarin, itu lantas kemudian mengirimkan informasinya ke sisi si Firebase, ya. Nah, mari kita lihat hasilnya setelah 24 jam kemudian kita menunggu, gitu kan ya. Bentar, saya siapkan dulu. Oke, setelah 24 jam menunggu, maka mari kita lihat halaman daripada Firebase Console untuk project suka-suka. Itu ini ya, bisa kelihatan. Sebentar ada telepon masuk. Saya pause dulu ya. Bentar ya. Oke, maaf. Ada interrupt sedikit, mari kita lanjutkan. Baik, inilah dia tampilan dari si project suka-suka, ya kan ya, ini project suka-suka yang kemarin dibuat. Ini adalah Anda bisa lihat di sini ada beberapa fasilitas yang disediakan dan yang kemudian kita aktifkan kemarin itu yang di bagian bawah analitik dan dashboardnya adalah seperti ini. Jadi kalau dia sudah berhasil menangkap datanya gitu kan ya, maka kita bisa memonitor sejumlah informasi ya. Jadi dia bisa mendeteksi berapa banyak pengguna yang kemudian aktif gitu kan ya. Ini bagus untuk kebutuhan untuk kebutuhan marketing ya. Artinya kita udah bikin aplikasi, misalkan dalam fase development-nya itu sudah dibayar nih ke si developer-nya. Tapi kemudian ada charge berikutnya yaitu seberapa banyak pengguna yang menginstalkan aplikasi itu, maka itu ada bagi hasil misalkan dengan sisi developer. Nah, cara menghitungnya enak kalau udah begini. Jadi kita tinggal lihat berapa sih orang yang menginstal, orang yang menjalankan aplikasinya gitu kan ya, misalkan demikian. Jadi bisa kita coba lihat. Dan ini adalah kondisi ketika sekitar 30 menit terakhir tadi saya melakukan akses ke dalamnya. Dia bisa mengetahui lokasinya di mana sehingga kita bisa tahu penyebaran dari aplikasi kita. Jadi ketika kita udah publish di Play Store, di-download sama orang, kemudian mulut ke mulut, bagus sampai temannya punya orang Arab sana, orang Irlandia, orang mana. Ternyata nanti muncul di peta ini, oh ternyata orang yang menggunakan aplikasi kita tuh sampai sekian banyak, sekian luasnya gitu kan ya. Nah, salah satu buktinya WhatsApp, Facebook, aplikasi-aplikasi yang mendunia itu saat ini sudah nyampe ke kita gitu ya. Nah, bukan tidak mungkin kalau aplikasi Anda juga begitu valuable, didesain tidak hanya untuk lokal Indonesia, maka saya yakin itu juga bisa dimanfaatkan. Contoh yang bisa nembus ya kayak aplikasi-aplikasi jalan-jalan gitu ya, untuk traveling, itu pasti mainnya udah lintas negara ya. Nah, sekarang kita pengen nunjukin nih sejumlah informasi yang kemudian ada di sini ya. Ada event, ada audience, mungkin kalau conversion ini kalau Anda mau memanfaatkan AdSense ya. Jadi untuk mengetahui berapa perhitungan untuk sisi bagi hasil saat iklan itu dijalanin ya. Kemudian funnel juga ini tidak otomatis ada, harus dibuatkan. Kemudian yang ingin saya tunjukkan untuk pagi ini itu sampai ke debug view ya, ini yang penting. Oke, kita lihat dulu beberapa bagiannya. Untuk yang event ini perlu beberapa parameter yang harus dimunculkan ya. Nah, ini makanya kita tidak akan terlalu ekspor, tapi di sini kita bisa mengetahui ya.
event yang kemudian muncul. Event itu adalah yang kemarin didefinisikan ya di dalam si aplikasi Android-nya kita, gitu kan ya. Kemudian kita lihat di sini di bagian audiences, di sini kita bisa melihat ya karena orang baru sendiri gitu kan ya. Baru sendiri, kita bisa kita bisa mengetahui berapa banyakkah pengguna yang kemudian saat ini memanfaatkan aplikasi kita, menginstal aplikasi kita. Nah, kita bisa mengetahui. Nah, karena memang ini tujuannya untuk ke sisi hitung-hitungan gitu ya, maka muncullah ke sejumlah parameter perhitungan cost dan sebagainya ya. Untuk sisi karena ini udah fokus ke audiens, kita juga bisa melihat kondisi daripada si pemakainya. Jadi kalau misalkan di dalam si sistemnya ditambahkan metrik untuk mengetahui gender, mengetahui usia, maka kita bisa memonitor di usia berapakah kemudian si pengguna aplikasi itu yang memakainya. Jadi nanti kita akan tahu sudah sesuai target nggak nih. Ini aplikasi kita desain untuk anak-anak gitu nih. Ternyata yang ngedownload yang memakai itu bapak-bapak, om-om, opa-opa yang udah lanjut usia misalkan ya. Itu berarti missing dari target. Kemudian juga kita lihat nanti kalau Anda membangun aplikasinya itu dalam beberapa platform, Android kah, iOS kah, ataupun kemudian web gitu ya, maka nanti kita bisa melihat berapa banyakkah audiens yang kemudian memanfaatkan entry point tersebut. Nanti kita bisa lihat, jadi lakunya di mana gitu kan ya. Nah ini untuk audiences. Oke, untuk funnel. Funnel ini adalah sebuah yang tadi saya ceritakan, yang kemudian di sini kita bisa mengetahui beberapa tingkatan. Jadi funnel ini kita yang membuat. Jadi funnel ini ibaratnya kita mencoba mendesain si page linking yang ada di dalam si aplikasi mobile-nya kita untuk mengarahkan kepada eksekusi akhir. Makanya kalau Anda melakukan melihat sebuah aplikasi e-commerce pasti akan ada levelisasi transaksional kan ya, dari mulai buka aplikasi berarti ada konsiderasi, buka produk galeri, kemudian di produk galeri kita ngeklik satu item, dari satu item kemudian kita ngelihat harga, ngelihat varian produknya, tipe warna dan sebagainya, itu kan kita klik-klik semua ya. Nah itu kita bisa filter di sini, buat sendiri nantinya. Sampai nanti kemudian di paling akhir adalah check out gitu ya. Nah check out ini berarti sudah mengindikasikan kita membeli. Nah, si funnel ini kita bisa buat sendiri gitu kan ya. Kita bisa membuat sendiri dengan kondisi ya kalau awalnya itu dia belum ada ya si funnel itu. Jadi kondisi awalnya ini funnel ini tidak ada. Jadi kita yang harus mendesain sendiri. Dan untuk funnel itu tidak hanya satu, Anda bisa mendesain ya funnel itu sedemikian banyak. Nah ini contohnya, kita bisa melihat nama corongnya, nama corong itu nama funnelnya ya, misalkan test funnel gitu ya. Test funnel, kemudian kasih deskripsi apa gitu kan ya. Ini dia ada berapa event yang mau ditambahkan gitu kan ya. Nah ini ibaratnya tuh si dia menyediakan sejumlah atribut monitoring dari mulai first open, kemudian nanti session start, misalkan nanti ada lagi notification receive, notification open. Jadi kalau kita ngasih iklan, dia nerima enggak gitu kan ya. Yang nerima kemudian kita mau cek nih yang ngebukanya berapa banyak. Kemudian kita filter lagi lebih jauh gitu ya. Sampai ke misalkan ini ada select konten gitu kan ya. Oke, jadi dia yang milih si kontennya, konten itu berarti item gambarnya sampai ujung-ujung gitu kan ya, sampai melakukan pembayaran dan seterusnya, ya kan? Sehingga nanti kita bisa mengetahui gitu, bentuk corongnya tuh ya seperti itu. Nanti akan ketahuan. Jadi yang
dia memunculkan data statistik, berapa banyak yang ini, berapa banyak yang masuk ke notification open, berapa banyak yang melakukan select content, itu akan ketahuan. Ya. Nah, ini dia yang namanya funnel. Oke, kemudian berikutnya lagi, ini stream view untuk melihat kondisi penyebarannya dan beberapa informasi lainnya ya. Dan satu lagi adalah mana tadi ya, debug view. Nah, ini dia debug view. Debug view ini sebetulnya tidak muncul ketika kita tidak muncul secara real time ya. Datanya tidak dimunculkan secara real time. Sampai kemudian si sistem Firebase merekomendasikan untuk melakukan ini. Nah, andai kata, nah ini disebutkan ya oleh dia. Andai kata Anda menggunakan fitur debug view, dia akan menyebutkan ini tidak akan serta-merta langsung secara real time diterima oleh si Firebase data eventnya itu, mengingat ada keterbatasan baterai dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara Firebase ditambahin, dia secara real time ngirimin log gitu kan ya, dan tentu itu pasti makan baterai kan gitu. Nah kalau misalkan dia secara real time terus menerus melakukan hal itu, pasti akan membuat aplikasi kita jadi penyebab borosnya si baterai. Itu jadi bahaya. Nanti efeknya ke marketing lagi. Nanti aplikasi yang udah diinstal pasti akan di-uninstall oleh dia. Nah, padahal kita tidak ingin sampai ditinggalkan itu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita sebagai developer, masa ya kita harus nunggu kan ya? Karena dia bilang kalau tidak secara real time, itu yang normalnya, dia akan melakukan pengiriman informasi 1 kali per jam. Artinya dalam 1 jam dia akan memberikan data sekaligus. Jadi ada pooling data. Jadi ada pengumpulan data dulu di lokal. Setiap 1 jam dia akan kirimkan ke Firebase. Nah, bagaimana kalau fase development? Nah, di sini diberikan kebijakan lain. Kalau Anda sebagai developer ya silakan aja, dan Anda pasti membutuhkan informasinya secara real time. Nah, untuk bisa mendapatkan informasinya secara real time, maka tambahkan fasilitas dari Firebase Analytics App ini untuk meregisterkan package daripada si aplikasi kita yang ingin dimonitor debugnya secara real time. Ya ini dimasukkan, di belah mana masukinnya. Nah ini kita copy. Nah kita harus tahu dulu package-nya kita, maka saya sudah catatkan. Nah, ini adalah perintah yang tadi, adb shell set prop debug bla bla bla. Nah, ini yang paling bawahnya ini adalah si package yang saya pakai. Gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk men-trigger agar si Android Studio kita membantu membantu adanya pengiriman informasi debug secara real time ke si Firebase. Nah, kita pengen tahu dulu di mana nih di eksekusinya. Kita masuk ke Android Studio, itu ada terminal. Ya, kalau nggak ada terminal cari dulu ya untuk diaktifkan. Nah, kemudian masukkan aja di situ. Nah, ini dia. Dimasukkan ya. Kemudian nanti dia akan merestart si ADB-nya. ADB ini service background di sisi Android-nya di sisi laptopnya kita untuk masuk ke dalam shell functionality daripada si Android ya. Nah, di sini ketika dia dieksekusi si ADB server akan di restart dan kemudian jika tidak ada masalah akan hidup kembali. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah Anda harus bayangin ini dalam fase development ada 2 opsi untuk bisa menampilkan si informasi ini. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan emulator, ya kan? Nah, kalau pakai emulator berarti ya dari emulator itu yang kemudian memicu adanya event. Nah, yang menantang adalah ketika kita pakai handphone. Nah, memungkinkan nggak ya kalau pakai handphone? Nah, dengan patokan kita sudah mengenablekan debugging di handphone Android kita waktu settingan awal ya, dan kemudian kita colokin si handphone ini pakai kabel data, sampai kemudian kalau kita logcat ini kita bisa mengetahui gitu kan ya, ada event terjadi di handphonenya kita gitu kan ya.
Contoh yang kemarin di aplikasi yang kita itu, saya membuat sebuah log di sini. Kalau do logging ditekan, maka munculkan informasi log berhasil dikirim ke Firebase, indikator doang. Saya kasih tag Firebase Omron kemarin tuh. Maka Anda bisa perhatikan ini. Kalau saya klik di aplikasinya, ini udah jalan ya. Ini nggak kelihatan. Kita hapus dulu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ini sudah sudah dihidupkan gitu kan ya. Maka nanti si informasi itu, taruhnya harus direser kayaknya. Informasi lognya itu akan muncul di sini dan juga itu serta-merta menunjukkan datanya sudah berhasil dikirim ke Firebase. Gitu kan ya. Nah, jadi ini bisa dipakai sebagai patokan untuk fase development untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik gitu kan ya. Seperti itu. Tanita. Reinstall. Oh iya, kondisinya hidup. Oh iya, lagi cukup banyak event di handphone saya. Oh iya. Ini di handphone saya lagi ada pengiriman data cukup banyak, jadinya ada delay ini. Jadi ini normalnya kalau dia sudah berhasil masuk gitu kan ya di sini, maka nanti di dalam si Firebase pun dia akan mencatatkan adanya event di sini. Mungkin saya tunjukkan yang tadi sudah saya lakukan ya. Oh. Jam berapa tadi ya? Oh ini nih. Jam 8.42. Yang 8.42 ini ada sekitar 5 event. Jadi saya ngeklik si tombol tersebut sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali. Jadi nanti akan ketahuan ini secara berkala, secara real time, bukan berkala, secara real time dia akan muncul dan muncul. Gitu ya. Ini kemudian jam 8.43. Nah, jadi kalau real time dia setiap menit dia akan monitor ada event baru nggak. Kalau ada event muncul gitu ya. Oke, kemudian nanti kita bisa nge-trace, oh ternyata aktif juga ya. Nah, user kita tuh di jam sekian dia memunculkan informasi yang dibutuhkan. Ini kebetulan ada klien ngirimin gambar untuk diproses, makanya lumayan makan resource. Jadinya ke debug saya jadi terganggu ini. Ya, nah itu dia caranya ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah mengaktifkan ADB itu, kemudian si Firebase sudah nyambung, maka Anda tinggal uji coba. Anda punya galeri image di sana, gitu kan ya. Anda bisa uji coba, gitu kan ya, event-event yang kemudian muncul di setiap item tombol yang kemudian dipakai. Dan karena ini konsiderasinya adalah memilih item produk tertentu, maka event yang kita pakai adalah event select content. Paham ya? Nah, sekarang udah clear jadinya. Jadi kalau tadi kita desain funnel itu, maka Anda sebetulnya mendesain ini. Jenis log event apa yang akan Anda create dan akan Anda kirimkan. Nah, karena apa di sini kalau Anda perhatikan di event ini, di event Firebase Analytics ini banyak banget tuh pilihannya. Check out progress kan ya, add payment info, add to chart kan ya. Nah, ini bisa Anda jadikan sebagai patokan untuk memantau aktivitas dari si customer kita di toko online-nya kita itu. Paham ya? Jadi nanti kita bisa ibaratnya kok hilang. Meng-mix and match-kan semua fasilitas yang ada. Makanya kalau udah sampai ke level ini, ngoding Android itu bukannya sekedar ngoding selesai pakai, bukan. Tapi sudah ada unsur strategi marketing ditempelkan di sana, gitu kan ya. Itu poinnya. Oke. Jadi jangan dikira ini jadi sebuah pekerjaan yang ringan akhirnya kalau udah kayak gitu, ya.
tentunya akan jadi pekerjaan sangat valuable ya. Oke, saya coba dulu ya sekali lagi, mudah-mudahan ini. Soalnya ini logcatnya pun juga nggak muncul. Saya install dulu. Sampai panas handphonenya, agak hangat. Install. Oke, kita coba cek. Iya, masih tetap. Soalnya nggak masuk tuh. Jadi ini beliau ini ngirimin image secara maraton ini. Gak ada 1 detik pun yang dia tidak ngirimin image ke saya. Efeknya jadi berat begini. Yes, ya. Nah, jadi paling enggak itulah kurang lebih gambaran hasil dari apa yang kita buat dari kemarin sampai hari ini. Yang kalau udah sampai begini berarti di pekan depan, namun ini udah sepi nih handphonenya, kita bisa memantau lebih lebih enak lagi. Dan saya harap juga teman-teman sudah nyoba juga sehingga nanti kita bisa sharing pengalaman. Sempat tahu juga Anda menemukan hal baru yang lain atau mungkin menemukan kendala. Nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Oke, nah kemudian ini satu lagi terakhir, di bagian debug view ini pun juga tentu dia bisa mendeteksi handphone yang saya pakai ya. Nah, karena ini debug bentuknya, maka yang masuk ke sini tentu tidak banyak ya, yaitu yang didefinisikan tadi saja. Gitu kan. Kemudian apalagi ya? Sebetulnya ini bisa harus, ya ini nggak bisa sih, udah habis ya. Jadi ini bisa kita monitor gitu semua aktivitas ini dengan leluasa. Dan selebihnya Anda silakan bisa manfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh oleh si Firebase untuk kebutuhan lebih jauh ya di dalam menanggulangi si customer-nya kita. Gitu ya. Cukup menarik lah. Ya, saya akan Anda explore, nggak cukup cuma sehari ini ya, banyak hal yang bisa dieksplorasi dari sini dan Anda bisa tahu nanti seberapa pentingnya, seberapa valuable-nya ke aplikasi yang Anda buat ya. Nah, mungkin itu aja hari ini, tidak ada activity ngoding, hanya melihat apa yang kita sudah kerjakan kemarin ya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Nanti kita akan ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan Anda sudah sudah mencoba juga ya, sudah mencoba juga, sudah kemudian melihat juga ininya ya semuanya, dan kemudian nanti kita akan masuk ke bahasan yang lebih jauh, yaitu pemanfaatan si real time database dari Firebase ya. Nah, kita akan pakai nanti di pekan depan. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak. Ini siapa yang hadir? Mas Lutfi, apa kabar Mas Lutfi? Nanti kita ketemu lagi lah ya di pekan depan, insya Allah di hari Sabtu. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan halangan. Sehat selalu semuanya, ya tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, dan sampai jumpa di sesi pekan depan. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.